Terima kasih sekali Pak karena panjenengan sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Kita hari ini mau ngobrol santai Pak, nggak lama kok, sekitar 10 sampai 15 menit saja, seputar proses kegiatan pembelajaran yang panjenengan telah laksanakan. Di antara standar proses pembelajaran, menurut panjenengan nih Pak, bagian yang mana yang menurut panjenengan perlu dikembangkan? Kalau saya pribadi sendiri, pembelajaran yang perlu dikembangkan itu adalah bagaimana kita memberikan materi kepada anak-anak itu yang menyenangkan. Karena di mana anak-anak bisa menyenangkan ini sehingga anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan yang dia inginkan. Mungkin seperti itu Bu Vika, kalau pandangan saya secara pribadi. Jadi bagaimana cara kita merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya menyenangkan itu bukan hanya di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Mungkin seperti itu ya. Menarik sekali Pak. Ya. Nah, kalau menurut panjenengan, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira posisi panjenengan sekarang itu ada di angka berapa Pak? Ya. Secara pribadi, kalau misalkan dihitung dengan rentang nilai, kalau masih di dalam kelas ini sekitar 5 sampai 6. Kenapa kok 5 sampai 6? Karena ya metode maupun yang saya gunakan ini masih di tahap anak-anak juga masih juga ada yang bisa, ada yang belum bisa. Mungkin seperti itu. Saya mengatakan di rentang 5 sampai 6. Mungkin kalau memang saya sudah menggunakan metode yang menyenangkan, mungkin berbeda lagi rentangnya. Sekarang masih di masih skala 5. Karena saya nggak berani mau memberikan 7 sampai 8 karena juga kendalanya di anaknya itu sendiri juga. Nah, kira-kira rencana apa yang akan panjenengan lakukan untuk meningkatkan skala tersebut, Pak? Ya, seperti yang di awal tadi, kalau ingin meningkatkan rentang nilai, tentunya kita harus berubah metode maupun cara pengajaran kita. Mungkin seperti yang di awal tadi, ingin memberikan anak-anak pembelajaran menyenangkan. Itu bisa jadi menambah rentang nilai. Kedepannya mungkin ya seperti itulah, supaya rentang nilai ini bisa meningkat. Luar biasa Pak, berarti merubah metode dan cara mengajar yang menyenangkan. Ya, mungkin seperti itu. Dari rencana tersebut, kira-kira apa nih indikator ketercapaian keberhasilan atau ukuran keberhasilan dari rencana yang akan panjenengan laksanakan? Indikator, kalau ini menyangkut indikator, kita ambil indikator yang sederhana saja. Kalau ingin mencapai rentang nilai yang kita inginkan. Kenapa? Indikator itu tidak sama. Maksudnya antara siswa yang satu dengan yang itu berbeda. Jadi kalau ingin meningkatkan indikatornya, ya kita ambil yang sekira-kiranya mampu untuk anak-anak. Mungkin seperti itu. Berarti kira-kira metode panjenengan ini dikatakan berhasil kalau anak-anak bisa apa gitu? Oh gitu ya. Ya yang jelas kalau bisa diukur itu di atas KKM lah, misalkan seperti itu. Karena apa? Kalau di atas KKM yang jelas keberhasilan anak tercapai. Ya, seperti itu. Peningkatan hasil ya, Pak. Peningkatan hasil tentunya. Kira-kira seandainya Pak, rencana panjenengan tadi kurang berhasil dilaksanakan, ada nggak Pak alternatif atau metode lain yang akan panjenengan laksanakan? Kalau misalkan belum berhasil, yang jelas ya kita mengulang lagi metode yang diajarkan di awal. Mungkin ada kesalahan dalam metode pembelajaran yang saya gunakan, jadinya untuk meningkatkan ya kita ubah supaya anak-anak ini bisa sesuai dengan KKM lah, meningkat dari kriteria awal. Melakukan evaluasi, evaluasi yang jelas. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira dukungan apa Pak yang panjenengan butuhkan untuk mencapai keberhasilan dari rencana yang akan panjenengan laksanakan? Yang pertama itu harus ada dukungan dari teman-teman. Yang pertama teman-teman, yang pertama jelas dari kepala sekolah itu sendiri. Yang kedua teman sejawat. Yang ketiga itu siswa itu sendiri. Atau yang bisa ditambah juga dengan dukungan dari wali murid.
Itu yang insya Allah bisa meningkatkan apa yang kita harapkan. Nah, harapan panjenengan apa nih harapan panjenengan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini dapat meningkat ke angka berapa nih Pak kalau dari skala 1 sampai 10? Kalau dihitung menggunakan rentang itu ya harapan saya bisa menaik dari awal mulai dari 5 sampai 6 yang kita tingkatkanlah minimal sampai 7 sampai 8. Dilihat dari kondisi siswa itu sendiri. Jadi harapannya ya meningkatlah dari 5 6 dari ke 7 sampai 8. Wah, luar biasa sekali Pak. Boleh nggak Pak kalau nanti kapan-kapan nih saya berkunjung ke kelas panjenengan? Boleh saja, saya persilakan. Oke, alhamdulillah. Menurut panjenengan bagaimana bagian mana nih Pak yang paling menarik dan yang perlu saya amati? Kalau yang menarik menurut saya itu adalah pada waktu proses pembelajaran. Karena misalkan proses belajar ini kadang di saat mengajar mungkin anak-anak ada yang ngomong sendiri, mungkin itu yang perlu diamati. Oh, gitu. Ya. Jadi saya butuh apa itu namanya masukan, saran dari jenengan pada waktu saya mengajar mungkin pada waktu mengajar ada anak yang kurang perhatikan atau ada yang ngomong sendiri. Itu yang perlu diamati. Sama-sama belajar ya Pak, Ya. saya juga belajar dari Ya. panjenengan. Nah kira-kira kapan nih Pak saya bisa berkunjung ke kelas panjenengan? Ya karena ini masih sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan melihat situasi kondisi pada saat ini. Oh gitu. Kalau misalkan nanti waktunya sudah memberikan ya bisa diluangkan waktunya. Oh gitu. Oke Pak, insya Allah saya akan berkunjung ke kelas panjenengan sekaligus nanti mencatat hasil observasi pembelajaran yang telah panjenengan laksanakan nih Pak nih. Ya. Terima kasih Pak Sofyan atas waktunya. Ya, sama-sama. Nggak sabar nih Pak mau melihat proses pembelajaran panjenengan. Monggo Pak Sofyan, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sof sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berkunjung dan mengamati kelas panjenengan. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini Pak kita akan ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan, sekaligus menyampaikan hasil observasi dari kegiatan kita nanti. Nah Pak, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Pak, kalau panjenengan menilai diri nih Pak, di skala berapa panjenengan sekarang? Kalau setelah pembelajaran kemarin saya memberi skala 8 sampai 9. Kenapa saya memberi skala 8 sampai 9? Karena saya rasa anak-anak pada materi kali ini sudah mampu, sudah menyelesaikan, sehingga saya berasumsi bahwa saya memberikan skala di antara 8 sampai 9. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, sudah ada peningkatan ya Pak Ya, dari hasil percakapan. ya, jadi peningkatan yang saya beri sebenarnya meningkatkan untuk hasil belajarnya. Jadi seperti itu. Ketika panjenengan merefleksikan Pak capaian pembelajaran kemarin, apa nih indikator yang menunjukkan ketercapaian pembelajaran tersebut Pak? Kemarin indikator yang saya gunakan itu adalah menyajikan data dalam bentuk diagram data, dan anak-anak mampu, sehingga ini yang menganggap diri saya bahwa anak-anak sudah tuntas di materi kali ini. Berarti dengan kemarin dengan media dan metode Iya. kemarin nih Pak. Iya. Pak, kalau biasanya untuk menentukan kesiapan belajar dan melanjutkan pembelajaran ke tingkat yang lebih kompleks atau pembelajaran selanjutnya, apa nih Pak biasanya yang panjenengan gunakan
sebagai data umpan balik untuk murid-murid panjenengan? Biasanya saya menggunakan pretest untuk mengetahui kesiapan anak-anak. Jadi menggunakan pretest di mana anak-anak bisa kita kelompokkan. Jadi yang kemungkinan hal yang sulit maupun yang menengah ataupun yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu untuk mengetahui kesiapan anak-anak. Oh, berarti untuk mengetahui kesiapan belajar Iya, melakukan pretest tadi ya Bang? Iya. Nah, apa yang panjenengan rasakan Pak saat murid-murid menyatakan kepuasan dari materi yang telah panjenengan sampaikan? Kalau dibilang kepuasan, saya puas ketika anak-anak bisa menyelesaikan materi kali ini. Jadi kalau misalkan anak bisa menerima materi kemudian menunjukkan hasilnya, itu yang saya rasa puas bagi diri saya. Seperti itu juga. Luar biasa sekali. Pak, boleh nggak kalau saya menyampaikan hasil dari observasi dan obrolan kita hari ini, Pak? Boleh, kami silakan. Oke Pak, terima kasih sekali Pak. Dari pengamatan dan obrolan yang telah kita laksanakan kemarin Pak, hari ini juga sangat luar biasa. Hebat Pak, keren sekali Pak. Terima kasih juga. Panjenengan sudah menerapkan salah satu strategi diferensiasi, yaitu strategi diferensiasi konten. Walaupun secara langsung tidak panjenengan tulis pada RPP, di mana panjenengan sudah dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan metode dan media yang beragam kemarin. Panjenengan juga mengajukan pertanyaan untuk melibatkan murid secara langsung sehingga meningkatkan keaktifan belajar murid. Sebelum membagikan LKPD kemarin, panjenengan sudah memberikan contoh dengan media PPT nih Pak. Iya, Kemudian memberikan kesempatan murid untuk bertanya dan mengutarakan pendapatnya, serta memberikan umpan balik dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh murid. Sangat luar biasa. Alangkah serunya bila panjenengan juga melakukan penataan kelas, mengatur tempat duduk agar panjenengan juga lebih mudah dalam pengkondisian kelas ini, sekaligus melakukan pendampingan atau scaffolding kan tiap anak kadang kemarin yang kita temui berbeda. Jadi panjenengan bisa memberikan scaffolding atau pendampingan yang berbeda. Selain itu untuk mengembalikan konsentrasi kemarin, bisa melakukan ice breathing atau praktek kesadaran penuh. Seperti itu ya Bu ya. Oh iya, mungkin kemarin saya lupa. Mungkin itu jadi masukan bagi saya Bu Vika. Jadi tentunya apa yang ada pada kekurangan diri saya itu mungkin akan jadi perhatian bagi saya pribadi untuk meningkatkan apa kekurangan itu tadi. Pak, luar biasa. Tapi keseluruhan praktek pembelajaran yang panjenengan laksanakan pun sudah berhasil meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Pembelajarannya juga sangat menyenangkan Pak kemarin itu Pak. Nah, selanjutnya Pak, apa yang akan panjenengan lakukan sebagai kegiatan tindak lanjut Pak? Sebagai tindak lanjut mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang menarik lagi. Tentunya membuat RPP bagaimana anak-anak ini bisa lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran. Mungkin itu Vika. Dukungan seperti apa kira-kira yang panjenengan butuhkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Dukungan yang saya harapkan itu mungkin dari stakeholder yang ada di sekolah ini, kemudian media, alat peraga, mungkin yang untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kapan nih Pak kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan Pak? Kemungkinan di pelajaran berikutnya. Mungkin insya Allah juga saya akan merancang pembelajaran yang menarik untuk anak-anak sehingga hasilnya juga memuaskan. Luar biasa sekali. Terakhir nih Pak, sebagai refleksi juga sebagai saya, bagaimana perasaan panjenengan setelah melaksanakan serangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan, mulai dari percakapan pasca kemarin, kemudian kegiatan observasi dan percakapan pasca kemarin sampai kegiatan pasca observasi sekarang. Menurut pribadi saya senang sekali dengan kegiatan seperti ini karena saya bisa menggali potensi diri saya lebih jauh lagi, dan juga saya akan meningkatkan kapasitas saya untuk menjadikan anak lebih bersemangat lagi dalam belajar. Luar biasa. Nah kalau begitu boleh nggak Pak kalau
kapan saya juga berkunjung lagi ke kelas panjenengan atau gantian panjenengan ke yang Kami persilakan atau nanti saya berkunjung ke kelas panjenengan supaya bisa. Terima kasih sekali Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf ya Pak kalau ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.